Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita akan masuk dalam pembahasan pengertian koreksi fiskal. Apa sih itu koreksi fiskal? Koreksi fiskal sendiri adalah kegiatan dalam pembentukan, pencatatan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak badan atau perusahaan diwajibkan membayar kewajiban pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak dan diharuskan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai peraturan standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang disebut laporan fiskal. Akan tetapi, jika ada data yang tidak sesuai, maka wajib pajak badan harus melakukan koreksi fiskal dalam laporannya. Inilah yang dinamakan dengan koreksi fiskal. Nah, sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Sedangkan untuk pelaporan fiskal dapat dilakukan melalui Dirjen Pajak. Koreksi fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan komersial disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan secara fiskal. Nah, dari laporan keuangan juga dapat diputuskan berapa pajak yang dibayar sebuah perusahaan. Sementara itu, ketika melakukan perhitungan keuangan, ada laporan komersial mengenai pemasukan, pengeluaran perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh. Kemudian akan dilakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal dan pembayaran pajak yang selama ini dilakukan perusahaan didasarkan pada rekonsiliasi fiskal tersebut. Perusahaan melakukan koreksi dan Dirjen Pajak akan menindaklanjuti koreksi tersebut berdasarkan draft yang diajukan perusahaan. Biasanya perusahaan yang tidak mengumplain pajak akan mendapatkan reputasi yang baik dalam bisnis. Buntut dari aktivitas perpajakan yang rutin dilakukan ini dituangkan dalam SPT tahunan. Laporan SPT tahunan itu nantinya diserahkan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak perusahaan dikukuhkan. Penyebab terjadinya koreksi fiskal yang pertama, perbedaan waktu. Koreksi ini terjadi saat terdapat beda waktu masuknya penghasilan yang dicatat di cash basis untuk periode lama. Contohnya ialah lebih dari 1 tahun. Nah, penyebabnya pun bermacam-macam. Dapat terjadi karena lambatnya penagihan, piutang, atau terjadinya penyusutan laba. Yang kedua, beda tetap. Beda tetap yang dimaksud ialah ditemukannya transaksi perusahaan yang sebenarnya tidak menjadi standar wajib pajak. Nah, contohnya ialah penghasilan dari sumbangan dan semacamnya. Apabila hal ini dipaksakan masuk ke dalam draft, tentunya akan terjadi perbedaan di pajak, sehingga koreksi pun perlu dilakukan. Nah, tujuan koreksi fiskal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, koreksi fiskal ialah kegiatan membaca kembali dan memperbaiki draft pajak perusahaan sebelum beban pajak disetorkan. Hal ini mengartikan tujuan dari koreksi fiskal ialah melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan penghitungan.
selanjutnya ialah untuk memenuhi draft laporan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak agar tidak terjadi kerancuan atas transaksi yang dikenal wajib pajak dan yang tidak dikenal wajib pajak. Jenis koreksi fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak atau PKP. Di antaranya pajak penghasilan PPh 21, pajak penghasilan pasal 22, 23, 25, PPh 4 ayat 2 atau PPh final dan PPh 26. Ada pula pajak PPN dan pajak penghasilan atas barang mewah atau PPNBM. Dalam peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 disebutkan koreksi fiskal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh. Biaya-biaya tersebut diantaranya biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kedua, dana cadangan. Dan yang ketiga, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Dan berikut jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Selanjutnya, pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal. Dan selanjutnya, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Berikut penyesuaian fiskal positif yang tidak berasal dari hal-hal yang telah disebutkan. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Nah, koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Penyebab dari munculnya koreksi negatif seperti penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha atau PPh pasal 4 ayat 2. Nah, selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal dan penyesuaian fiskal negatif lain. Contoh jenis koreksi fiskal negatif yaitu penghasilan hadiah atau undian, penghasilan transaksi saham, penghasilan transaksi pengalihan harta, penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, perbedaan koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Nah, koreksi fiskal positif biasanya terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh. Dan sedangkan koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Hal ini dikarenakan biaya komersial yang lebih kecil dibandingkan biaya fiskal dan pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal. Nah, contoh koreksi fiskal negatif ialah terjadinya selisih penyusutan yang disebut dengan amortisasi komersial. Namun, syarat penyusutan tersebut harus di bawah nominal amortisasi fiskal. Untuk penghitungannya sendiri menggunakan
saldo baik tegak lurus ataupun naik turun. Hal ini berlaku untuk penyusutan aset perusahaan. Namun, antara aset bangunan dengan aset non-bangunan harus dipisah terlebih dahulu. Pemetaan ini pun diperlukan semata-mata untuk menyesuaikan dengan draft pajak. Di sana, aset serupa ini dipilah-pilah sesuai bentuknya. Nah, selanjutnya contoh koreksi fiskal positif. Di antaranya ada pembagian laba atau pengalihan. Apapun labelnya, tiap penghasilan akan dikenakan wajib pajak. Nah, salah satu contoh koreksi fiskal positif yaitu imbalan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Adapun aturan lebih lanjut mengenai natura dan kenikmatan itu telah tercantum dalam PMK nomor 167 garing PMK titik 03 garing 2018. Adapun biaya-biaya lain yang menimbulkan koreksi fiskal positif selain yang diatur dalam PPh, ada beberapa jenis biaya yang sering muncul dalam proses koreksi fiskal. Nah, yaitu yang pertama, biaya terkait. Nah, yaitu penggunaan sedan, telepon seluler, dan pulsa dikoreksi sebesar 50%. Ketentuan ini diatur dalam KEP Datar 2020 garing PJ titik Datar 2002. Yang kedua, biaya entertainment yang tidak mencantumkan daftar nominal akan dikoreksi positif seluruhnya. Nah, ketentuan ini diatur dalam SE Datar 2007 garing PJ titik 22 garing 1986. Dan yang ketiga, kerugian piutang tak tertagih yang tidak sesuai dengan PMK nomor 207 garing PMK 010 garing 2015. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.